Sampai hari ini belum ada lebah yang tertangkap pakai sabu-sabu. Sampai hari ini belum ada lebah yang makan yang haram. Tak ada. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman macam lebah, yang dimakannya yang baik-baik saja. Yang kedua, lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah madu yang sudah mengalami proses, lalu kemudian itulah yang dimakan oleh manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fihi shifa, dia penawar segala macam penyakit. Apa kata Nabi dalam hadis? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai dua penyembuh. Yang pertama Al-Quran, yang kedua al-asal, madu. Ada orang yang sakit, ingin sehat, diminumnya lah madu, berdoa dia kepada Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, sembuhkan aku, bismillah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, kata dokter, bertambah penyakit satu lagi, diabetes mellitus. Padahal sudah ada pula sarangnya di dalam, ada di dalam botol itu sarang lebah. Rupanya sarang lebah itu dikumpulkan, dimasak pakai gula merah, baunya bau madu, maka yang melakukan ini neraka jahanam tempatnya. Yang memalsukan madu sindikat ini, maka tak bisa minta ampun pakai sholat sunat taubat. Kalau yang membeli madunya itu 100.000 orang, berarti 100.000 orang itulah yang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya terbang, puasanya melayang, infak sodakohnya hilang. Bagaimana cara dia minta maaf? Maka dia mesti membuat satu video khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembeli-pembeli madu. Aku minta maaf ampun kepada kalian. Apakah kalian memaafkan aku? Kata pembelinya, balikkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mempermudah-mudah agama, katanya cukup dengan istighfar selesai. Agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Islam. Memang betul agama ini mudah, tapi kalau terkait dengan manusia, tak bisa sekedar minta maaf, tak bisa sholat sunat taubat. Kalau kepada Allah, mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di sungai dekat. Habis pengajian nih, mandi ke sungai. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau ke tengah bukan cuma dosa, orangnya hilang sekalian. Namin muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa tayammum, berarti sudah mati. Summa yusalli rak'ataini li sunnatat taubat, rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tak lama lagi malam nisfu Sya'ban, hari tanggal 7 Selasa malam Rabu menurut perhitungan insyaallah. Maka pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, berzikir, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah amalan kalangan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama dulu kalangan salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu kata Imam Al-Qastullani. Kata Imam Al-Qastullani dalam syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, kalangan salaf menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Mereka memakai jubah kebesaran. Jubah itu memang kebesaran karena ukurannya rata-rata XL, besar dia. Lalu kemudian mereka memakai celak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ismit untuk mengobat mata. Mereka memakai bukhur, dipakai itu bukhur. Saya ini orang kampung tak tahu, waktu kecil dulu asal wirid Yasin bakar kemenyan, asal wirid Yasin bakar kemenyan di kampung. Sesudah di kota dipermasalahkan orang pula, tak boleh manggil hantu jelangkung, kata dia. Kita tak tahu, akhirnya tak dipakai lagi. Rupanya kemenyan itu getah kayu di Yaman, dipakai untuk harum-haruman. Kenapa dipakai waktu wirid Yasin? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kenapa tak pakai gaharu? Mahal.
Gaharu mahal. Sekarang gaharu siapa yang memakai? Orang-orang kaya, pakai minyak gaharu, pakai kayu gaharu. Di Makkah, di Madinah. Di Makkah tak ada pokoknya, di Makkah tak ada dahannya, di Makkah tak ada batangnya, tapi kayu keringnya ada. Kenapa bisa ada di Makkah? Duit mereka banyak. Didatangkan gaharu dari India, dari Kalimantan, berdatangan semua ke sana. Dikasih mereka lah saya satu minyak. Ustadz Somad, ini memang niat saya lama. Ini minyak ini saya kasih khas untuk Ustadz Abdul Somad. Berapa harganya tuan? Harganya Ustadz $1.000. $1.000? Mak, 15 juta nih saya bilang. Begitu dikasih saya simpan sekarang. Tak saya bawa keluar. Karena nanti kalau dipakai diminta jamaah menetes air mata kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka kepada harum-haruman. Orang beriman itu yang diciumnya harum, yang dimakannya baik, yang keluar pun baik. Maka jangan heran kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang aja semua. Itu dapat dipastikan bahwa yang dimakannya itu tidak baik. Itulah mengapa kita tak boleh memakan binatang bertaring. Kenapa? Karena takut mempengaruhi perbuatan. Datanglah orang bertanya kepada ulama kita, kenapa ayam boleh dimakan? Kenapa khinzir tak boleh dimakan? Ulama tak boleh marah-marah. Dia senyum aja. Coba ambil ayam, habis itu ambil khinzir. Khinzir itu bada teba baya bawabi. Khinzir bahasa Arab. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diambil ayam, ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, masukkan 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk merebut ayam betina. Begitulah cemburunya ayam. Maaf cakap, diambil khinzir jantan 2, diambil khinzir betina 1. Tak ada mereka berkelahi, bekerja sama dia. Maka dilarang makan khinzir karena takut tak ada cemburu. Dan informasi terbaru, binatang yang homo, yang LGBT, khinzir ini. Itu maka orang makan khinzir ini agak-agak melambai dan pengaruh makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang makan yang bertaring, makan yang bercakar tajam? Karena mempengaruhi sifat dan perbuatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan madu lebah, yang dimakannya baik, yang keluarnya baik. Yang kedua, yang ketiga, lebah bersarang di kayu tualang yang tinggi. Belum pernah rasanya ada lebah bersarang di batang ubi, tak ada. Lebah tak mau bersarang di ranting yang lapuk, dia bersarang di dahan yang kokoh. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena dia tidak mau diganggu orang, dan dia tak mau mengganggu orang. Dia tidak mau merusak. Belum ada lebah yang bersarang hingga patah ranting kayu, tak ada. Dicarinya kayu yang tinggi, bersarang dia di sana. Maka kalau kita tebang kayu tualang, maka sesungguhnya kita sudah membunuh lebah. Akhirnya pindah lebah. Di beberapa kota saya tengok ada lebah yang bersarang di mall. Bersarang dia di bawah perpustakaan. Kenapa? Karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian yang keempat, lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau menyelam ke dalam sungai Kapuas. Dikejarnya, begitu menyelam ke dalam, ditunggunya. Begitu kepala muncul, disengat. Di ujung ekor belakangnya ada senjata pamungkas terakhir, tajam dia, sengatan lebah. Sengatan ini dipakai hanya sekali seumur hidup. Kalau lebah sudah memakai sengatnya, sesudah itu dia akan mati. Kenapa? Karena kalau sudah dia sengat, dia terbang, maka lepaslah dari perutnya dan dia akan mati. Bagi lebah lebih baik hidup mulia, dan kalau mati, matinya mati syahid. Lebah tahu kalau dia udah menyengat, dia pasti akan mati. Tapi bagi dia tak ada gunanya hidup terhina. Sarang sudah diganggu, madu sudah diambil, hidup lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ini biasanya diucapkan jomblo yang calonnya diambil orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebah itu kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Karena dia membela harkat martabat dirinya, hormatan dirinya, rumahnya, bangsanya diganggu, dan dia tidak mau itu.
Nabi itu kalau memberikan perumpamaan